Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, akhir-akhir ini cukup banyak ya orang yang tanya penggunaan cairan yang kelihatannya nyeleneh ya. Seperti misalnya kulan menggunakan oli mesin. Ada juga yang ngomong kulan menggunakan minyak goreng, minyak rem menggunakan oli mesin. Apa mana ya sing iso gawe oli mesin ya. Sebenarnya kalau kita bilang bisa atau enggak ya, penggunaan oli mesin sebagai kulan itu ya bisa. Bisa dalam artian efek negatifnya itu ya sedikit. Karena ya apa sih yang jadi masalah di sistem pendinginan itu, yang bisa menimbulkan masalah itu? Kan sealnya sama pompanya ya, tekanan pompanya. Kalau pompanya sendiri jelas sudah dirancang untuk bekerja di cairan yang kental, karena ya glikol itu nggak encer, setahu penulis cukup kental. Yang masalah cuma dari seal. Seal ini biasanya cari yang kompatibel dengan kulannya ya. Artinya ya memang ada seal yang nggak kompatibel dengan oli mesin. Ya tergantung jenis oli mesin atau aditifnya ya. Jadi problem utama kalau soal cara kerjanya, soal mekanismenya itu adalah dari seal. Tapi harus diingat juga bahwa ya, untuk kulan saja itu tidak 100%. Yang optimalnya itu malah ada yang 30%, ada yang 50%, tergantung suhu. Jadi kalau suhunya minus itu pakai 50%. Kalau suhunya plus di atas 0 pakai 30%. Kan seperti itu ya rekomendasinya. Jadi ya kalau soal glikol aja nggak pakai 100%, maka kalau oli mesin ya nggak bisa 100% juga. Nah yang jadi masalah adalah zat yang paling bagus daya hantar listriknya untuk pemakaian ekonomis itu adalah air. Jadi daya penghantar panas air itu adalah yang paling bagus. Nah, apa bisa oli mesin dicampur air? Ya nggak bisa. Kalau dicampur air malah jadi muncul efek aneh-aneh, efek nggak jelas. Kalau kita lihat kasusnya mesin kemasukan air ya, kan olinya jadi putih. Nah itu karena oli nggak bisa tercampur dengan air. Kalau oli dicampur dengan air ya rusak olinya. Kalau oli rusak ya nggak layak lah ya dipakai, karena ya bakal ada buih gitu, sulit mengalirnya. Tapi ada satu keunggulan ya menggunakan oli mesin sebagai kulan. Tapi ya keunggulan ini ya sebenarnya bisa dibilang langka ya, langka dibutuhkan, jarang dibutuhkan. Yaitu apa? Karena titik didihnya oli itu sangat tinggi dibanding dengan glikol ya. Kalau glikol berapa? Itu 170 atau berapa kalau 100%. Nah 100% oli mesin, titik didihnya akan lebih tinggi lagi, sekitar 250. Jadi sepanas apapun mesin nggak akan ada mendidih di kulannya. Jadi kalau memang kulannya itu mengalami masalah mendidih, ya pakai oli mesin itu ya bisa jadi solusi. Cuma ya gitu, nggak boleh ada air sama sekali di sistem kulan tersebut. Maksimal harus oli. Pendinginan juga ya nggak akan sebaik kalau pakai air.
Artinya yo harus siap-siap kalau misalnya mesinnya ngelidik gitu ya. Kalau sampai terjadi knocking dan segala macam karena suhu mesin yang terlalu panas. Jadi itu ya kalau soal pakai oli. Bisa memang, tapi ya ada kelemahannya. Kalau dipakai di daerah panas ya bakalan nggak cocok. Terus yang berikutnya adalah pakai oli untuk minyak rem. Nah ini kalau yang ini penulis lebih lebih bisa ditolerir. Karena kan minyak rem itu pakai 100% ya, 100% glikol. Tapi penulis sendiri juga nggak tahu apa sih alasan mengapa kok oli mesin itu menggunakan glikol. Kalau yang bukan glikol sendiri ada ya di sepeda. Kalau nggak salah sepeda kayu merek Shimano ya. Jadi minyak remnya Shimano menggunakan bahan mineral, oli mineral. Penulis lihat ada yang posting gitu, sopo sih ya, lali ya, maaf, lupa. Tapi ya Shimano menggunakan bahan mineral. Ya nanti penulis cari infonya. Apa keunggulannya menggunakan bahan mineral? Bahan oli mineral. Kalau menggunakan bahan mineral, oli mineral, itu titik didihnya ya yang terutama itu. Jadi kelemahan dari menggunakan bahan glikol itu setelah beberapa waktu dipakai, itu akan makin lama makin banyak airnya, kandungan airnya. Ya oli mesin juga sih. Oli mesin juga kalau dibiarkan lama akan nyerap air juga. Ya sudah beberapa kali penulis tunjukkan ya kalau uji panggang untuk yang olinya sering dibuka tutupnya itu jadi banyak mendidihnya awal-awal itu air itu. Jadi karena sering dibuka jadi banyak airnya. Nah, minyak rem itu seperti itu. Jadinya kalau titik didih turun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jadi bisa ngempos. Rem itu bisa blong kalau kondisinya ekstrim ya. Ketika kalipernya sangat panas, terus olinya mendidih, itu bisa sampai plong. Ini juga pernah terjadi ya di motor NMAX penulis. Penulis lupa wis dikasih pelindung apa enggak ya remnya. Tapi kalau nggak pakai pelindung, maka yang terjadi adalah ya bisa panas gitu ya. Selang remnya panas karena kena imbas knalpot. Yang kalau ditambah pemakaian ekstrim, ya bisa blong ya rem belakang. Yang mengalami anak penulis ya. Kalau penulis cuma semi blong saja. Jadi rem belakang blong karena satu, selang remnya dekat dengan knalpot. Yang kedua adalah pemakaian yang sering, yang banyak. Karena kalau sering dipakai kan jadi ada gesekan ya antara kampas kopling kampas rem dengan cakramnya. Nah kalau sudah panas ya bisa mendidih. Kalau sudah mendidih hasilnya adalah seperti kosong gitu. Jadi tuas rem ditekan full, nggak bisa ngerem karena ada udara di dalamnya sistem pengereman. Nah sistem rem cakram itu nggak boleh ada udara di dalamnya, karena udara itu akan membuat tekanan jadi mudah dimanfaatkan ya. Jadi udaranya itu akan jadi semacam buffer gitu ya. Kalau air kan tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau ada tekanan di satu bagian, maka bagian lain akan mengatasi. Nah kalau ada udara di dalamnya nggak bisa seperti itu. Jadi kalau untuk minyak rem ada ya gunanya ya, bisa untuk meninggikan titik didih itu. Jadi kalau minyak rem yang menggunakan oli mesin, mendidihnya lebih sulit, lebih mudah
dipakai. Tapi untuk lain-lain maaf nulis nggak tahu. Untuk oksidasi macam-macam boh ya, karena oli kalau kena panas lama-lama kan jadi kerak. Mungkin kalau terlalu lama menggunakan oli mesin sebagai minyak rem, kerak di bagian kalipernya terutama yang jadi problem. Karena oli kalau kering jadi kerak. Kalau glikol rasanya enggak ya. Terus yang terakhir adalah penggunaan oli mesin sebagai oli suspensi. Nah kalau yang terakhir ini sudah cukup banyak ya, banyak lah yang pakai. Tapi biasanya juga dengan modifikasi karena oli mesin itu cenderung kental. Jadi kalau langsung dipakai hasilnya adalah terlalu keras biasanya. Nah biar lebih empuk itu harus entah dicairkan dengan campur minyak goreng atau ada modifikasi bagian suspensinya. Ada ya yang pakai oli mesin, bahkan Mesran SI40 gitu ya. Kan kental ya itu, dipakai sebagai oli suspensi. Jadi begitu ya. Kalau yang namanya sistem macam-macam ya, ada yang bisa diganti oli mesin, tapi ya memang maksimalnya pakai glikol ya pakai glikol. Kalau untuk oli suspensi ya itu juga tergantung pemakaian juga, karena biasanya oli suspensi itu didesain untuk oli yang encer, bahkan sampai 5W gitu ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.